Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa narkoba, Kabupaten Malang bersinar. Halo kawan-kawan Kabupaten Malang, saya Rul Masbuka. Ini adalah program baru di BNN Kabupaten Malang. Nah, di sini kita akan mengulik tentang apa sih Badan Narkotika Nasional secara umum, yang tentunya mungkin penonton di rumah sedikit bertanya-tanya dan banyak yang tidak diketahui. Oke, saya di sini tidak sendiri dan sudah bersama dengan Kepala BNN Kabupaten Malang, Bapak Letkol Laut PM Hendrar Budi Wibowo SD. Selamat pagi, Bapak Hendrar. Pagi, Pak Dulu. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bulan puasa ini bulan penuh berkah dan ampunan sehingga kita bisa melaksanakan dengan baik. Alhamdulillah Pak. Ya. Oke Bapak, mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan pertama. Iya, monggo silakan. Mungkin penonton di rumah itu masih belum tahu Pak, BNN Kabupaten Malang itu seperti apa sih? Oke. Nah, sedikit saya jelaskan ya. Sebenarnya BNN Kabupaten Malang itu adalah badan non kementerian ya. Kalau di tingkat pusat itu BNN RI itu adalah badan non kementerian. Jadi menginduk dari itu maka berdirilah BNN Kabupaten Malang. Oke, berarti mulai berdirinya tahun 2002 nih Pak? Iya. Secara nasional. Sebenarnya di BNN Kabupaten Malang itu dan BNN RI ya Pak tentunya. Iya. Ada berapa divisi ya Pak yang penonton di rumah selama ini tidak tahu mungkin? Jadi kalau di BNN Kabupaten Malang sendiri sebenarnya tingkatannya kan dari pusat sama aja. Kalau di sini ada 4 divisi, 4 tim kalau bilangnya ya. Yang pertama adalah Subag Umum yang menjalani administrasi atau terkait dengan tugas-tugas fungsi perkantoran, dan yang 3 fungsi lainnya adalah fungsi pokok yang mendukung terkait terselenggaranya program-program BNN. Yang pertama adalah Katim P2M atau pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Terus yang kedua adalah tim rehabilitasi yang bertugas untuk melaksanakan rehabilitasi medis maupun sosial terkait dengan penggunaan para pengguna narkotika. Yang ketiga adalah tim pemberantasan yang bertugas melaksanakan penindakan dan pemberantasan para pengedar narkotika. Oke Pak, jadi ada 3 divisi ya Pak? Iya. Yang satunya adalah divisi bagian. Oke Pak, fungsi dari BNN sendiri itu apa ya Pak? Nah, kalau fungsinya sebenarnya kita adalah pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau yang sering disingkat orang P4GN tersebut. Dalam tugas fungsinya sebenarnya tadi sudah saya sampaikan dari tim tersebut. Yang pertama adalah P2M yaitu pencegahan dan pemberantasan narkotika. Yang kedua adalah rehabilitasi, melaksanakan rehabilitasi terhadap para pengguna narkotika. Yang ketiga adalah melakukan pemberantasan para pengedar dan bandar-bandar narkotika. Lalu Pak, perbedaan antara BNN ini dengan lembaga-lembaga lain yang menangani hal serupa tentang narkoba itu apa Pak? Sebenarnya kita dengan instansi lain yang menangani narkotika sebenarnya sama saja. Cuma BNN adalah secara khusus terkait dengan tindak pidana narkotika. Jadi kita tidak melakukan penindakan terhadap tindak pidana umum. Seperti kalau polisi juga menangani narkotika juga, dia juga menangani tindak pidana umum. Sedangkan BNN fokus kepada tindak pidana narkotika. Mungkin Pak, di Kabupaten Malang ini jenis narkotika yang banyak beredar itu jenisnya apa? Di Malang ini yang sering digunakan yang pertama adalah dengan rating tertinggi adalah sabu. Karena mereka banyak digunakan di masyarakat karena banyak rumor beredar bahwa itu adalah doping, ya, doping. Yang kedua adalah ganja. Kenapa kok ganja? Karena di lingkungan Kabupaten Malang maupun Malang Kota maupun Batu banyak perguruan tinggi. Sasaran pengguna ganja terutama adalah para kalangan mahasiswa. Terus yang berikutnya adalah pil double L atau koplo itu. Kalau itu sebenarnya bukan psikotropika ya, tapi ekstasi juga tinggi juga di sini. Jadi
Jadi lebih banyak pelajarnya atau mungkin dari kalangan masyarakat? Kalau di sini rata-rata para penggunanya menyasar kepada para pekerja berat. Sebagai contoh nelayan, pekerja tebu, perkebunan, sasarannya ke mereka. Karena kenapa? Mereka rumornya bahwa sapu itu bisa digunakan untuk doping, memperkuat energi mereka dalam bekerja. Tentunya Pak, mungkin upaya sudah dilakukan PNM Kabupaten Malang dalam memberantas narkoba di wilayah Kabupaten Malang ini apa saja Pak? Sebenarnya kita banyak yang sudah kita lakukan. Yang pertama kita melakukan sosialisasi intens ke daerah-daerah wilayah di seluruh Kabupaten Malang. Perlu diketahui juga para pemirsa semua bahwa Kabupaten Malang terdiri dari 33 kecamatan. Jadi kita intens melaksanakan sosialisasi ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Yang kedua juga kita berkolaborasi bekerjasama dengan instansi terkait seperti kepolisian, terus badan-badan anti narkotika, LSM yang mempunyai apa istilahnya peran untuk membantu kita dalam membatasi peredaran narkotika atau narkoba. Sudah lumayan banyak yang sudah dilakukan ya Pak untuk untuk penanganannya Pak, para pengguna sudah terlanjur kecanduan. PNM Kabupaten Malang mungkin ada beberapa program yang sudah disediakan atau bagaimana? Nah, sekarang kalau sesuai dengan Undang-Undang 35 tahun 2009 bahwa pengguna narkotika atau narkoba bisa dilakukan rehabilitasi. Akan tetapi perlu disampaikan bahwa pelaksanaan rehabilitasi itu bukan serta-merta langsung direhabilitasi gitu saja, tapi melalui asesmen. Jadi ada beberapa tahap. Jadi dicek secara psikologisnya, secara medisnya, yang bersangkutan, ketergantungannya. Nah, nanti baru itu diputuskan untuk dilakukan rehabilitasi. Ada beberapa rehabilitasi yang dilaksanakan. Yang pertama adalah bisa dilaksanakan rawat jalan, bisa dilaksanakan rawat inap, tergantung ketergantungannya. Kami dari tingkat ketergantungan. Jadi kita melihat dulu bagaimana ketergantungan dari pengguna itu. Iya betul, kita melihat ketergantungannya si klien itu atau para pengguna tersebut, ketergantungannya sampai sejauh mana, baru nanti kita melakukan penanganan lebih lanjut. Lalu Pak, apa ada jenis-jenis rehabilitasi Pak yang disediakan di PNM Kabupaten Malang? Kalau di BNNK Kabupaten Malang sendiri kita hanya bisa melaksanakan rehabilitasi rawat jalan, sedangkan untuk rehabilitasi medis maupun sosial maupun psikologi kita biasanya melakukan rujukannya kepada pihak-pihak yang berkompeten atau instansi yang berkompeten untuk penanganan itu. Kalau di Malang ini ada beberapa instansi yang bisa melakukan rawat jalan. Yang pertama adalah milik pemerintah, yaitu Rumah Sakit Jiwa di Lawang. Yang kedua adalah punya swasta, yaitu Hayenanto Medical Center. Ada juga yang sekarang baru berdiri adalah Yayasan Nawas Sehat di Lawang juga. Jadi PNM Kabupaten Malang juga bekerja sama dengan 3 lembaga tersebut. Kita selalu bekerja sama dengan mereka untuk penanganan rehabilitasi lanjutan. Kalau rawat jalan kita bisa melaksanakan rehabilitasi di klinik Aerial Medika punya Kabupaten Malang. Wah, keren sekali ya PNM Kabupaten Malang bisa menyediakan rehabilitasi rawat jalan. Itu berbayar atau gratis Pak? Kalau untuk instansi pemerintah kita biasanya free, tidak berbayar. Kalau untuk rawat inap tergantung dari, kalau swasta ya sesuai dengan budgetnya mereka sendiri. Sedangkan kalau untuk RSJ tidak berbayar dengan syarat mempunyai kartu Indonesia Sehat. Sama seperti penanganan di rumah sakit lain. Ya, sama seperti itu. Baik Pak. Lalu Pak, mungkin teman-teman di rumah pernah mendengar tentang desa bersinar Pak. Ini banyak yang sebenarnya bertanya-tanya mengenai desa bersinar itu, apa sudah ada program dibentuknya itu kan? Ini
Desa Bersinar adalah salah satu program unggulan yang dipunyai BNN Republik Indonesia dan juga di Malang ini. Untuk saat ini kita sudah mempunyai 10 desa bersinar yang sudah mendapatkan intervensi. Jadi program-program di desa bersinar itu adalah mengangkat suatu desa, misalnya yang dulu wilayahnya banyak orang ketergantungan menjadi desa yang aman dari bebas dari narkoba. Banyak program yang kita laksanakan di sana. Yang diantaranya adalah intervensi berbasis masyarakat, terus ada Dikstara atau Dikstari. Kita juga melaksanakan itu di desa tersebut. Nah, banyak Pak. Lalu untuk desa bersinar sendiri itu dicanangkannya oleh siapa Pak? Kalau supaya Sebenarnya untuk menentukan desa bersinar itu banyak tahapan, ya, perlu kita tahu semua. Jadi kita mengambil desa yang biasanya kita katakan rawan narkoba. Nanti kita laksanakan asesmen atau bukan asesmen ya, semacam penelitian dulu, terus kita melaksanakan kolaborasi dengan Pemda, PMK terkait dengan penunjukan desa bersinar tersebut. Setelah itu nanti skepnya baru diterbitkan dari Pemda Kabupaten Malang untuk menunjuk desa tersebut sebagai desa bersinar. Yang harapannya dengan membentuk desa bersinar, setelah dibentuk itu kurun waktu kurang lebih 1 tahun. Jadi nanti dari awal tahun kita penetapan desa bersinar, kita intervensi selama 1 tahun. Harapannya nanti akhir tahun dari desa yang dulunya rawan narkoba menjadi desa yang aman narkoba atau bebas dari narkoba. Oke, berarti tahapannya dari Pemda dulu ya Pak? Iya, kita beberapa. Nanti skepnya juga dari Pemda. Oke, dipetakan dulu berarti ya Pak? Dipetakan dulu oleh tim dari Oke Pak, mungkin bagaimana Pak cara mendeteksi peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Malang? Untuk mendeteksinya sebenarnya kita sekarang kita menggunakan pendekatan ke masyarakat ya. Jadi kita harapan kita juga untuk deteksi awal kita mempunyai grup WhatsApp seluruh Kasih Trantik kecamatan seluruh Kabupaten Malang. Jadi mereka yang kita harapkan menjadi pionir-pionir untuk mendeteksi lingkungannya terkait dengan peredaran gelap narkotika maupun para pengguna narkotika. Selain itu kita juga melakukan fungsi intelijen. Kita ada fungsi pemberantasan tadi, termasuk kita memanfaatkan itu untuk mendeteksi daerah-daerah mana yang rawan narkotika. Baik Pak, mungkin untuk informasi tentang BNN Kabupaten Malang sudah tersampaikan dengan cukup jelas bagi penonton di rumah ya Pak. Saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak Indrato sudah bersama kita pada pagi hari ini dan menjelaskan mengenai banyak informasi-informasi yang mungkin tidak banyak didapatkan di media sosial kita. Sebelum kita closing pada pagi hari ini, mungkin ada sepatah dua patah kata yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Malang. Oke, kepada masyarakat Kabupaten Malang pada khususnya ya, saya menghimbau jangan pernah sekali-kali mencoba atau menggunakan narkoba. Sekali kita terjerembab ke dalamnya, kita akan susah untuk meninggalkannya. Jadi sekali lagi, jauhi narkoba, salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Baik Pak, cukup sekian perbincangan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Semoga informasi yang telah diberikan oleh Kepala BNN Kabupaten Malang bermanfaat bagi kita semua dan tentunya bagi penonton yang di rumah. Oke, sebelum closing pada pagi hari ini, saya ada pantun. Ibu Dian membawa pagi. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.